Halo, halo, silakan Mom Pevi. Mom Pevi, are you there? Sepertinya ada suaranya. Orangnya ada. Oke, sorry. Halo. Oke. Halo, I'm oke. so sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. my students, all the audience. Nice to see you again in Zoom talk meeting, teaching and learning online program. And also I will say welcome to English class today. Our subject, our topic is about simple past tense that will presented by a nice and cute teacher, Mrs. Kurniawati from SMP 17 Tanjung Jabung Timur. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan masuk ke kelas bahasa Inggris. Kembali kita bertemu di materi simple past tense for the grade 8 grade student untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Oke, baik kita mulai. Now, Ma'am Nia, time is yours, please. Okay, thank you very much, Ibu Fevi. I'm so happy today because kita bisa mengudara lagi pada pagi hari ini. Okay, good morning all students in Tanjung Jabung Timur. How are you today? Hello, good morning. Hello. Morning, ma'am. Okay, good morning. How are you today? Good morning, ma'am. I'm fine. Fine, good. Alhamdulillah. Yes, okay, nice, yeah. Me? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Never been this better before. Oke, nah students, today, hari ini seperti yang Bu Fevi bilang tadi, bahwa kita akan belajar mengenai simple past tense. Oke, past tense ini untuk kelas 8. Nah, Ibu, Mem akan langsung mulai because we have limited time. What is the purpose of this morning learning activity adalah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada dua. The first one, to decide the past participle of above. Yang pertama adalah supaya setelah pembelajaran ini kalian bisa memutuskan apa sih kata kerja bentuk keduanya dari sebuah kata kerja. And then to make sentence in form of passive voice, in form of past tense in order to give information about our past activities. Yang kedua adalah kita bisa membuat kalian bisa membuat kalimat dalam bentuk past tense agar bisa memberi informasi kepada orang-orang tentang aktivitas yang sudah kalian lakukan di masa yang lampau. Oke, masih ada sama Mem? Come on, say hi. Ayo, bilang hi. Kalau yang masih mengikuti Mem, halo. Hai. Oke, good. Hai. Lanjut ya. Mem lanjut ya. Oke, Mem lanjut. Oke, nah ini dia materi kita pada pagi hari ini adalah simple past tense. Oke, jadi kalau kita memberitahu ke orang-orang tentang kegiatan kita atau aktivitas yang telah kita lakukan pada yang kemarin-kemarin yang sudah lewat, maka kita gunakan simple past tense. Apa sih simple past tense? Nanti kita akan pelajari ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Mem ada dua gambar. Dua gambar yang saling berlawanan. Oke, ini gambar yang pertama. What is the first picture talk about? Ketika kamu lihat gambar yang pertama, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ada muridnya. Iya, ada muridnya. Ini ada ruang kelas ya. This is a classroom. And then, iya, ada student classroom. And then the second one, kalau yang kedua? Tidak ada studentnya. Tidak ada studentnya. Jadi empty classroom with no student at all, empty. Nah, anak-anak, ini gambar pertama, ini yang terjadi beberapa minggu yang lalu sebelum ada virus corona. Iya, sebelum COVID-19 dan virus corona ini datang ke Indonesia. Nah, sekarang keadaan kelas-kelas kita seperti ini ya. Iya. Bener kan? Iya. Jadi
yang kita fokuskan bagaimana kita menceritakan kegiatan yang lampau atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Ini ya. Nah, terus gambar yang kedua. Ini juga ada. Yang di atas, there are so many people queue you in a line, ya. Ada banyak orang ngapain tuh? Gambar yang pertama. Lagi apa itu? Tri. Ngantri, ya, banyak orang ngantri berkerumun. That's okay. Itu nggak apa-apa pada yang lalu ya. And then coba lihat gambar yang di bawah. Yang di bawah itu ada apa? Ngantri tapi pakai jarak. Pakai jarak ya. Keep distance. Jadi ada jaraknya. Nah, Tidak bersentuhan. iya, supaya tidak bersentuhan. Jadi ini keadaan yang lampau dan ini keadaan yang sekarang. Oke. Nah, jadi kalau kita mau mengungkapkan atau mau buat kalimat tentang keadaan yang lampau, maka kita gunakan apa tadi? Kalimat berbentuk apa tadi? Simple? Past tense. Simple past tense. Oh, iya, jangan ragu-ragu, Nak. Oke, sekarang kita lihat apa sih simple past tense? Iya, simple past tense itu adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Oke. Nah, ini dia. Jadi tidak cuma matematika ya yang punya rumus, bahasa Inggris juga ada. Ini formnya. Jika ingin membuat kalimat dalam bentuk past tense. Untuk kalimat positif, ini yang pertama sekali, kita bisa menggunakan subjek, tambah verb to, atau kata kerja bentuk kedua, kemudian komplement. Komplement ini bisa keterangan ya, bisa adjektif, berarti selain kata kerja bisa adjektif, bisa noun, bisa juga adverb of time atau adverb of place. Kemudian untuk bentuk negatifnya, kita lihat, ini ada subjek. Subjek tahu ya nak ya, I, you, we, they, he, she, it. Kemudian dikasih kata bantu did, to be, dan dikasih kata not ya. Karena ciri dari kalimat negatif adalah adanya not. Okay, very good. And then verb-nya, kalau tadi di positif itu verb to, maka di negatif verb-nya kembali ke verb one. Okay, good. Kemudian ini adalah untuk interrogatif atau kalimat tanya. Tanda tanya. Aha, ini kalimat tanya, maka to be-nya yang dahuluan, datang baru disusul oleh subjek, kemudian verb one dan complement. Ini untuk verbal sentence, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, ya, tipe yang kedua adalah kalimat yang menggunakan sifat. Tidak ada kata kerjanya. Boleh sifat, boleh tempat, boleh keterangan ya. Subjek langsung ditambah to be, karena kita bicara tentang simple past, maka to be yang digunakan adalah was dan were. Ya. Was dan were ditambah complement. Iya. Kayaknya ibu terlempar. Suaranya mana? Halo, sampai di sini? Ya, oke, halo. Sampai di sini? Ya. Sampai di sini, do you understand? Yes, I understand. Oke. Good, Alvin. Iya. Thank you. Oke, you're welcome. Now, sekarang kita lihat ini bentuk perubahan kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua. Karena simple past itu kata kerja yang digunakan adalah past participle atau kata kerja bentuk kedua. Ini dalam bentuk regular. Regular artinya beraturan. Jadi tinggal menambahkan ed di belakang katanya. Ya, verb one-nya stay, maka verb two-nya jadi stayed. Play jadi played. Erase jadi erased, and then catch jadi catch, ya. Kayak ada di belakangnya untuk pronunciation-nya. Nah, ini irregular verb.
yang tidak beraturan. Dari mana mem ketentuannya? Emang sudah ada ketentuannya dari sana. Eat jadi ate, drink jadi drunk, sing jadi sang, and write jadi wrote, ya. Wrote. Oke, next. Karena kita bicara tentang past tense, maka kata keterangan waktu yang digunakan adalah seperti di bawah ini contohnya ya. Yesterday, artinya kemarin. And then last week, minggu lalu. Last 2 days, 2 hari. 2 hari yang lalu. Year, Tahun lalu. tahun lalu. Tahun 2 days lalu. ago, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Just now, Sekarang. baru saja. Baru saja. Sudah terjadi. This morning dan formally. Oke, sekarang kita lihat. I have a quiz game sini. Memang ada game ini, coba dilihat. Ada both one di kolom pertama. And then di kolom kedua there are past participle-nya. Yang bisa tolong langsung dijawab ya. Kita akan menjodohkan kata yang di kolom pertama. We're going to match the first verb in column 1 to the second form of the verb. Oke, go. Kemana itu? When. To? When. Jawab when. Siapa yang jawab when tadi yang pertama? Amelia Putri. Amelia. Okay, good, Amelia. Go to when. Okay, very good. Speak. Spoke. Okay, good. Siapa tuh? Who's that? Who's speaking? Oh, siapa? Okay, speak jadi spoke. Okay, good. Come. Di? Came. Okay, good. Bring. Broke. Walk. Jadi bukan walked ya, not walked. Walk. Okay. I'm sorry, this one already. Ya, jam. Ya. Jam sudah jam. Yes. Oke, sama. Ini mem yang salah ini. Ya, idenya hilang. Oke. Do you understand ya sampai di sini ya? Bagaimana membuat tuh. Okay. Now, ini adalah contohnya, contoh kalimat dalam bentuk past participle. Past tense, sorry. Oke. Wow. Berdasarkan gambar ini, berdasarkan gambar di kelas ini, kita bisa bikin kalimat we studied in a classroom last month. Apa ini artinya kira-kira? Kita belajar di kelas bulan kemarin. Bulan lalu. Good. Iya, good, Rizky. Kita belajar atau kami belajar di kelas bulan lalu. And then the second one, we were happy 3 weeks ago. Kita 3 minggu yang lalu. Kami sangat senang. Kita senang 3 minggu yang lalu. Jadi sekarang senang nggak? Sekarang senang nggak? Yes, masih senang ya. Bisa ketemu kawan. Oh, bisa ketemu kawan melalui udara. Oke. Itu. Third examples. Contoh yang ketiga, ada gambar. Siapa ini yang sedang main-main? We play outside happily last month. Artinya? Kita bermain di luar. Di luar bulan akhir bulan lalu. Aha, dengan gembira
bulan yang lalu. Oke. Contoh yang terakhir dalam bentuk negatif. He didn't sit in space last few weeks. Aha. Apa itu? He didn't sit in Tidak bisa duduk di few sini. weeks. Akhir minggu lalu. Duduk di ruangan Minggu yang lalu. Iya. Kami atau kita tidak duduk dalam jarak minggu yang lalu. Ya, beberapa minggu yang lalu kita duduknya biasa ya. Sekarang kita harus duduknya berjarak. Oke. Dari rumah. Lanjut. Bro. Apa itu? Kita lempar ibu weh. Halo, ada yang mau ditanyakan? tidak Bu. Tidak. Oke. Apa ya? Oke. Before you ask me a questions, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu kasih latihan ya. Yes, ma'am. Yes. Oke, Fatia, are you ready? Yes, are you ready? Yes. Oke. Nah, oke, kita latihan ya. Alvin pening, Bu. Alvin Okta. Oke. Game apa, Bu? Nanti coba lihat. Game Free Fire, Bu. Mantul. Mana nih? Terus. Oke, lihat semua. Iya, ini game via udara. These are the Antos activities last week. Jadi Mem akan kasih gambar-gambar kegiatannya si Anto minggu yang lalu. Oke. Aha. Jadi nanti di gambar-gambar ini kalian boleh buat kalimat yang sesuai dengan gambar. Nanti namanya akan Mem catat, kemudian nanti akan dapat hadiah. Oke, itu gamenya. You ready? Ayo, halo, ready? Kami hapus lagi. Okay, these are the Antos activities last week. Okay, his first activity. Okay, this one. Apa nih kira-kira? Oke. Ibu hitung ya, sampai 5 ya. 1. Apa itu? 3, 4. Play bowling. Okay, let's see. He play bowling. Okay, very good. Tadi siapa yang jawab ya? Saya, Mem. Alvin. Alvin Hidayat. No, not Alvin. Batu roda, Mem. Okay, this. Okay. Yang kedua. In English, please. She is playing roller skates. She is roller skates. playing roller skate. Oke, coba kalau si is berarti to be-nya masih kata kerja bentuk pertama harusnya. Kita kan mau past tense. Coba ada lagi yang lebih tepat? Ya, ini
Ini kegiatannya si Anto loh. Lagi ujian. Anto bukannya cowok. Anto bukan perempuan, Mem. Mem. She plays roller Tau ngapa cewek, Mem? Itu She Play roller skate. playing roller skates last week. Lisa brother Brian So Jessica played roller skating. Roller skating. Tipnya dimatiin dulu sebentar. He's playing basketball. basketball. Plays Basketball. Play Ball. Basketball. Watch it. You watch basketball game. Mom, Thank you. momnya. Ini halo ya. Halo. Nah, yang ke selanjutnya ini gambar apa? Tukang Angkat kayu. Iya. Orang bekerja. Okay. In English, please. Tidak tahu, Mem. Oh my God. Prepare your dictionary. Siapkan dulu kamusnya harusnya ya. Oke. Ini they made a cupboard. Mereka membuat sebuah lemari. Next, this one. This. Oke, mem langsung aja ya. He paint a beautiful picture. Dia melukis gambar yang cantik. Okay. Next, ini they went shopping. Mereka pergi belanja. Udah pulang berarti. Kemudian ini yang terakhir, he visited his uncle married. Dia mengunjungi pernikahan pamannya. Okay, and this one, they were happy in a party. Mereka bahagia di tadi. Ya, itu tadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Anto dalam waktu seminggu. Oke, Ibu Fevi. Nyanyi, Mem. Halo, Bu Fevi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Waktu saya cek ini sudah cukup. Nyanyi. Morning, my friend. So, nyanyi ya. Halo. Ya? Okay. Morning to you. All my dear students, baik anak-anak semua, have questions. You have questions. Now it's time to please ask. Wants to ask first. Please tell your name and your class. Okay. Baik anak-anak ibu, ya silakan ada pertanyaan tentang materi kita yang telah disampaikan oleh Ibu Nia tadi. Silakan kita sebutkan nama dan asal sekolahnya. Silakan. Oke, anak-anak ibu semuanya. Ganteng. Okay. Any questions? Okay. Any questions? Ada pertanyaan related to our topic today. Okay, please ask. Silakan ditanyakan. Wants to try to ask first, please. Silakan anak-anak ibu yang bertanya. Don't forget to tell your name and your school. Silakan yang mau bertanya. Nah, silakan anak-anak ibu yang mau bertanya. Any question?
No, ma'am. No? Information. No. No, ma'am. Maksudnya no ini. Maksudnya no ini berarti sudah paham semua ya? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Oke, karena khusus untuk anak SMP 17 nanti sesudah ini akan ada tugas yang berkaitan sama simple past. Minggu 1 kan. Tugas minggu keempat. Oke. Questions? No. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Yes. Thank you, everyone. What are you going to What the Walpin. Pokoknya kita nyoret. Ya, kalau you cannot speak in English, that's okay. You may speak in bahasa. Ya. Ya, Bu Fevi ya, that's okay. Okay. Yeah, that's okay. You can speak in bahasa. Hello. Hello. Hello, ma'am. Yes? Very good. Diam. Aku nak tanya nih. Oke. Ya, ada yang mau nanya tuh. Diam-diam. Diam. Boleh pakai bahasa tak, ma'am? Boleh. Boleh. Yes, you may. Halo. Kalau andaikan Ya, silakan anak-anak ibu. Jaringannya kurang bagus sepertinya hari ini. Silakan, ada pertanyaan? You can use in English, also in Indonesia, that's okay. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Oke, kalau mau minta dijelaskan ulang, asal waktunya cukup juga nggak apa-apa. Mungkin tadi mem bicaranya terlalu cepat, ada yang miss something. We have Boleh? 10 minutes left. Oke, 10 minutes left. Come on. Silakan, 10 menit lagi. Ayo, anak-anak Iya. ibu, silakan. Oke, anak-anak, kenapa Ibu kasih tadi latihannya yang kedua ya? Ini kegiatan Anto selama 1 minggu, karena setelah ini kita akan belajar membuat recount text. Recount text itu kan teks yang menceritakan tentang urutan-urutan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, kenapa latihannya seperti ini? Ya, jadi dengan harapan nanti setelah ini kalian bisa membuat teks berbentuk recount yang bisa menceritakan kejadian-kejadian di masa yang lampau. Gitu. Aku nak nanya contohnya ini sudah ada. Mahal mau nanya. Ya. Silakan. Mahal. Mahal mau nanya. Sebutkan, nak. Please tell your name. My name is Rahel dari SMP 21. Oke, Rahel. Itu kan tadi ada yang kalimat apa yang stay menjadi stay, menjadi stay. Terus tuh ada lagi drink yang menjadi drunk. Oke, bukan kalimat ya, kata nggak? Kata ya kata. Iya. Yang ini? Nah, ini kan tinggal ditambah sama yang itu Iya. Jadi itu ada aturannya. Itu kayak mana gitu. Kakak belajar ya. Oke. Itu dijawab langsung Bu Pepi apa gimana nih? Halo? Ibu jawab langsung ya. Oke, ma'am. Jadi kalau tadi yang dikasih akhiran ed itu namanya regular verb. Jadi memang sudah ada aturannya dikasih akhiran ed untuk kata kerja bentuk kedua. Memang dari sana aturannya. Jadi kayak stay jadi stayed, play jadi played,
erase jadi erase ya. Catch jadi catch. Nah, untuk yang irregular, ini namanya irregular, yang tidak beraturan. Kalau untuk yang tidak beraturan, ya memang sudah ada aturannya. Nih, jadi eat, kata kerja bentuk pertamanya, kedua jadi ate, kata kerja bentuk ketiga jadi eaten. Itu ketentuannya memang sudah ada, iya. Jadi eat, ate, eaten. Kalau drink, drink, drunk, drung, ya. Sing, sang, sung, seperti itu. And then kalau write itu jadi write, wrote, written. Itu kata kerja bentuk ketiganya. Mem, di mana kita bisa bilang dia. Kevin. Mem? Mem ya? Yes, halo. Ya, halo. Oke, ya pokoknya udah ada ketentuannya. Jadi kalau kata kerja bentuk pertama, keduanya langsung ditahirkan ed untuk yang beraturan. Sementara yang untuk tidak beraturan emang udah ada ketentuannya ya. Eat, ate, jadi eaten, drink, drunk, drung, sing, sang, sung, and write, wrote, jadi written. Samsung Galaxy. Jadi boleh kalau mau ngecek, kalau mau tahu itu bisa buka di kamus ya. Di kamus itu ada. Ada lagi? Example seperti apa, Mem? Ya? Example-nya. Example-nya? Sampel yang mana? Example dari mana? Example yang mana? Oke, kalau misal kita lihat contohnya, kita nanti bisa lihat contoh dari kalimat ya. Nah, di sini. He study, harusnya kan kata kerja bentuk pertamanya study. Tetapi karena sudah terjadi pada masa lampau, menggunakan kata kerja bentuk kedua, jadinya we studied. Ya, we studied in a classroom last month. Kami atau kita belajar di dalam ruang kelas kemarin. Bulan yang lalu. Kalau sekarang kan kita belajarnya di dunia maya ya. Nah, ini ya. Terus yang kedua, we were happy. 3 weeks ago, we were happy. Last 3 weeks ago, kita bahagia atau gembira 3 minggu yang lalu. Sekarang kenapa tidak bahagia? Karena ada corona. Nah itu ya, jadi yang lalu ini contoh dari nominal sentence. Dan yang pertama contoh dari verbal sentence, kata kerja, kalimat yang membutuhkan kata kerja. Kedua, tidak ada kata kerjanya karena ada kata sifat have, be, jadi pakai to be-nya were. Oke, itu contohnya ya, Nak. Lagi? Oh iya, Mem. Ya. Thank you, Mem. Okay, you're welcome, darling. Any more questions? Karena kita tinggal 3 minutes left. Ibu Pepi, halo. Halo. Ya, 3 minutes left. Ada 3 menit lagi. Oke. 3 minutes left. Okay. Maybe one more questions. Ada satu pertanyaan lagi because nanti sesudah ini akan ada tugas. Kamu bisa, ya, yang lain juga bisa nanti Mem kasih link YouTube-nya. Nanti bisa kerjakan tugas dari link YouTube yang sudah Mem kasih nanti. Berkaitan dengan simple past. Oke? Nggak masalah sih, bukan anak Mem atau anak Mem. Maksudnya bukan siswa-siswi 17, SMP 17 atau bukan, nggak masalah. Oke, any more questions? Any more questions? Iya. Gagal. Okay, any more questions? No? Ibu Fevi? Halo? Halo, Ibu Fevi? Feeling good. There is no question. Sudah selesai, Mem. About our learning by Mrs. Nia. Okay.
about our learning today, please? Silakan Sonia, kesimpulan. Oke, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kita belajar tentang simple past. Apa itu simple past? Simple past itu kalimat yang akan kita bentuk kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kegiatan atau pekerjaan yang sudah kita lakukan di waktu lampau. Rumusnya tadi sudah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua dan komplement itu untuk positif, kemudian subjek untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not dan interrogatif tinggal dibalik ya, bantunya atau to be-nya yang di depan. Oke, nah kita juga sudah belajar tadi bagaimana membentuk kata kerja bentuk kedua dari sebuah kata kerja ya. Jadi buff one-nya apa, buff two-nya apa, dilihat dari mana, bisa kita lihat dari kamus. Oke. Ada juga tadi contohnya sudah dipelajari. Nah, Mem harap setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat kalimat berbentuk simple past. I think that's all, Bu Pepi. Okay, thank you, Nia. That's all the explanation from Mrs. Nia. Baik. Joker, Vin. See you. Goodbye. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sampai ketemu lagi di lain waktu, Men. Oke, ya.